Selamat datang di Mitra Legal Corner. Mohon partisipasinya untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar memotivasi admin dalam membangun channel ini. Terima kasih. Semua kebaikan akan berbalas kebaikan. Silakan nikmati sajian kami. Bupati Banjarnegara jadi tersangka dan ditahan KPK, klaim gaji kecil. Bupati Banjarnegara pernah mengklaim menyesal maju jadi kepala daerah karena gaji kecil. Ia sebut pasti korupsi dan ternyata ia benar-benar korupsi. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon. Ngertinya saya antara 200 rupiah juta 150 juta. Pernyataan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono tentang gaji bupati kecil kembali ramai usai ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kala itu, Budi mengeluh gaji dan tunjangan bupati hanya sekitar 5,9 juta rupiah. Dalam wawancara tersebut, Budi sempat menyinggung kemungkinan kepala daerah korupsi akibat gaji yang terlampau kecil. Pasti, harus itu, bukan potensi, harus korupsi, lama-lama akan jadi mikir. Kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen. Benar gak mas? Semua harus dirawat, kata Budi dalam wawancara tersebut. Hampir 1 tahun kemudian, tepatnya pada Jumat tanggal 3 September tahun 2021, Budi akhirnya menggunakan rompi oranye. Ia menjadi tahanan KPK. Lembaga anti rasuah menduga Budi telah melakukan korupsi dengan cara meminta komitmen fee proyek sebesar 10% setelah menaikkan harga perkiraan sendiri, HPS proyek pekerjaan di Banjarnegara sebesar 20%. KPK menduga Budi meraup uang korupsi hingga 2,1 miliar rupiah. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah 2,1 rupiah miliar, kata Ketua KPK Firly Bahuri saat konferensi pers, Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Usai diperiksa dan diumumkan sebagai tersangka, Budi membantah tuduhan KPK tersebut. Ia mengklaim tidak pernah korupsi. Saya tadi diduga menerima uang 2,1 miliar rupiah. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa. Kepada siapa? Silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua, kata Budi di gedung KPK. Budi bahkan menyebut perusahaan Bumi Rejo yang dikaitkan dengan modus korupsi tidak terlibat proyek. Perusahaan Bumi Rejo itu milik orang tua saya, bukan milik saya. Tidak ikut proyek, kata Budi sambil memastikan ikut dalam proses hukum KPK. KPK pun sudah memetakan modus korupsi kepala daerah demi mencari keuntungan seperti lewat pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial, bansos, pengelolaan aset hingga penempatan modal Pemda di badan usaha milik daerah, BUMD, atau pihak ketiga. Selain metode tersebut, para kepala daerah juga melakukan korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat. Korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan, dan benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahannya. Pegiat anti korupsi sekaligus peneliti Transparensi Internasional Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko menilai permasalahan gaji tidak bisa menjadi pemicu kepala daerah untuk korupsi. Apalagi, kata Wawan, kepala daerah punya tunjangan besar. Jika memang gaji dan tunjangan masih rendah, maka aneh bila seorang kepala daerah masih bertahan hanya dengan dalih gaji.